Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali ini hari ketiga saya di Lampung, berada di masjid yang subuhnya luar biasa. Jarang saya melihat subuh seramai ini, Masya Allah. Dan katanya tadi ini termasuk sepi katanya, harusnya lebih ramai lagi katanya. Masya Allah. Alhamdulillah, senang saya bisa bersama dengan bapak-bapak di sini. Oh, ada ibu-ibu juga ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan nikmat iman Islam yang masih kita pegang, jangan sampai kita lepas. Nikmat iman Islam adalah nikmat yang paling tinggi dibandingkan dengan nikmat harta kekayaan, dibandingkan dengan nikmat kesehatan, dan juga dibandingkan dengan nikmat anak soleh. Jadi alhamdulillah, semoga kita bisa memegang erat iman Islam kita hingga kita menghadap kehadirat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin belum semuanya kenal nama saya. Nama saya Dondi Tan ya. Saya berasal dari keturunan Cina. Tan itu adalah marga saya, Pak. Nah, ya. Marga itu dalam bahasa Cinanya tuh Se. Jadi saya Dondi Se Tan gitu, Pak. Ya. Bukan seton, Pak. Jangan tegang-tegang semua, Pak. Ini mau ya, alhamdulillah saya kembali ke fitrah. Fitrah artinya dalam konteks kembali menjadi muslim 25 Juli 2014 setelah dari kecil saya dikafirkan oleh orang tua saya ya menjadi Kristen sampai 2014 saya menjemput kembali hidayah tersebut, saya kembali ke fitrah. Awalnya beberapa tahun sebelumnya ayah saya masuk Islam lebih dulu, kira-kira 7 tahun sebelumnya. Terus kemudian setelah itu saya jadi mengamati. Nah, tapi yang saya amati waktu itu bukan Islamnya, tapi Muslimnya, orang-orangnya. Gitu. Waktu itu kira-kira berarti tahun 2007 sudah peristiwa WTC ya, 9/11. Dan saat itu memang Islam sedang sering-seringnya difitnah di media, gitu kan. 5 tahun saya mempelajari atau mengamati Muslim, nggak masuk Islam. Tapi qadarullah 2 tahun sebelum saya bersahadat, di handphone saya muncullah videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Ya, mungkin kalau ada yang tahu, beliau adalah gurunya Dr. Zakir Naik, yang alhamdulillah Dr. Zakir Naiknya tahun lalu datang lagi ke Indonesia. Yang mengorganisasi kedatangannya saya dan teman-teman dari Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Tidak pernah menyangka orang yang dulu video-videonya saya tonton dengan hati yang panas, malah tahun lalu saya yang bawa berceramah di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Hidayah kita tidak pernah tahu kapan kita jemput, ketika Allah izinkan menjadi sesuatu yang kadang-kadang lucu gitu ya. Ketika menonton video-video almarhum Syekh Ahmed Didat, sempat panas hati ini gitu ya, hampir saya banting handphone saya karena saya dulu merasa sok tahu gitu ya dengan dai-dai Islam yang menuduh kitab-kitab saya dulu istilahnya ada hal-hal yang tidak otentik gitu. Almarhum Syekh Ahmed Didat mengatakan di dalam kitab saya dulu ada yang namanya plagiarisme ya, tahu ya. Surat ini dibandingkan dengan surat yang ini, jumlahnya ayatnya kurang lebih bisa 37 ayat, persis plek sama, persis plek, kata-kata yang sama, tanda baca yang sama gitu. Jadi kan timbul pertanyaan, yang surat ini menyalin yang ini atau yang penulis surat ini yang menyalin surat ini gitu kan. Karena kalau di Islam taunya satu Quran itu karangan satu pribadi atau semuanya berasal dari satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Yang menulis mungkin sahabat-sahabat beberapa orang. Tapi kalau kitab saya yang dulu, itu satu kitab berisi begitu banyak surat-surat, yang menulis banyak gitu, bukan satu karangan satu pribadi gitu ya. Jadi untuk selanjutnya sebelum saya buka kitab-kitab mereka, sebelumnya izin mungkin buka kitab orang di sini boleh ya? Boleh ya, buat belajar ya. Karena ini saya bawa bukti apa yang dituliskan di dalam Quran juga ya. Jadi disclaimer nih ya sebelum saya lanjutkan, bahwa saya dan teman-teman dari Yayasan Garda Mualaf Indonesia ini membahas tentang agama saudara kita yang Kristen itu tidak lain karena kami ingin melindungi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan ya. Bukan kami nggak ada kerjaan ngomongin agama orang lain, bukan. Tetapi yang saya tahu kristenisasi masih berlangsung hingga saat ini. Betul? Di Lampung kira-kira ada kristenisasi nggak Pak? Hah? Ada juga? Oh ada. Oh, kalau masih ada berarti boleh saya masih membahas ini gitu ya. Nah, saya membahas ini juga bukan berarti mau mencari musuh ya dari kalangan mereka, bukan. Tetapi saya ingin memberitahukan apa yang fakta yang sudah sudah diakui oleh kalangan-kalangan sarjana-sarjana mereka sendiri. Saya hanya ingin juga supaya kita sama-sama mempunyai persepsi yang sama ya terhadap agama kita dan juga terhadap agama mereka. Mereka membuat kitab mereka dengan sebutan di sini Alkitab ya. Saya yang sudah mempelajari ulang ini dan juga sudah mempelajari Quran dengan segala konteksnya, ingin mengajak bapak-bapak dan ibu jangan menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab ya. Nanti ada juga mereka membuat kitab seperti ini. Tulisannya kitab suci Injil tulisannya. Saya juga mengajak Bapak Ibu jangan menyebut kitab mereka ini dengan sebutan Injil. Kenapa? Kita tahu di dalam Quran sering disebutkan ada Taurat, ada Injil, ya Pak ya. Kalau Injil itu berarti wahyu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada berapa Injil Pak yang di Taurat, yang di Quran disebutkan Pak kepada Nabi Isa? Satu kan Pak? Cuma satu kan? Nah kalau di sini ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes gitu. Berarti ini itu bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam gitu. Yang kita tahu orang Islam di Quran disebutkan Injil adalah wahyu atau kitab atau hukum, aturan, perintah, ketetapan Allah SWT kepada Bani Israel pada zaman itu kepada Nabi Isa alaihissalam kan cuma satu wahyunya, yaitu Injil gitu. Nah ya, jadi saya mengajak Bapak Ibu jangan menyebut ini Injil. Ada lagi nanti mereka membuat kitab seperti ini. Nah ya, jadi saya jadi kayak orang jualan buku, di banyak banget bukunya. Mereka juga membuat kitab seperti ini. Ada kitab Taurat dan Zabur ya. Saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu jangan menyebut kitab mereka ini dengan sebutan Taurat dan Zabur. Kenapa? Karena di Quran walaupun sering disebutkan kitab Taurat, itu artinya adalah wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul nggak Pak? Setuju Pak? Wahyu ya. Kalau wahyu bentuknya seperti apa Pak? Apakah langsung berbentuk buku seperti ini? Tidak ya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam juga belum ada kertas, belum ada buku. Pada zaman Nabi Isa juga belum ada kertas atau buku. Jadi yang dimaksud dengan kitab Taurat, kitab Injil itu wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Pernah nggak Bapak Ibu membaca di dalam Quran ataupun di dalam hadis Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca Pak? Belum ya? Pernah baca nggak Bapak-bapak Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Pernah Pak? Belum ya?
Pernah baca nggak Bapak ayat di Quran? Kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Pernah baca? Tidak Pak ya? Kalau tidak pernah dijanjikan untuk dijaga, tidak pernah kita baca Nabi Isa atau Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat dan Injil, bagaimana kita yakin ini adalah kitab-kitab yang mereka tulis atau yang dimaksud oleh Quran? Maksud saya gitu, ya Pak ya, supaya kita sama nih persepsinya. Jangan juga kita, saya masih kadang suka prihatin kalau mendengar kita orang Islam menyebut kitabnya orang Kristen dengan sebutan Injil gitu. Itu bukan Injil yang dimaksud Quran gitu. Nah, saya akan memberikan bukti lanjutan seperti ini. Di Quran kita membaca di Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan bahwa mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Apakah di sini dan di sini ada nama Muhammad? Saya sudah cek, saya sudah pelajarin ya. Bahkan sampai yang di kitabnya orang Yahudi sekalipun. Saya juga bawa nih kitabnya orang Yahudi nih. Ini kitabnya orang Yahudi. Saya juga cari. Ada yang mengatakan bahwa di sini ada kata Mahamadim. Ya, saya juga dulu berpikir bahwa itulah nubuat untuk Nabi Muhammad di dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi ternyata dengan pikiran yang jernih, di dalam kitab ini sebenarnya tidak ada. Ada kata Mahamadim yang artinya terpuji itu dipakai sebanyak 13 kali di dalam seluruh kitab Yahudi. Kalau 13 kali kata itu kita terjemahkan menjadi kata Muhammad, artinya tidak akan cocok dengan satu kalimat atau satu paragraf gitu ya. Jadi saya sudah coba cari di kitabnya orang Yahudi dan di kitabnya orang Kristen tidak ada nama Muhammad. Jadi kalau tidak ada nama Muhammad, berarti apakah ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157? Berarti bukan, gitu maksud saya ya. Begitu juga kalau kita baca di Quran surat As-Saff ayat ke-6, Nabi Isa alaihissalam diceritakan bahwa nanti akan ada Rasul yang bernama Ahmad, ya kan? Kalau Nabi Isa berarti kan kaitannya dengan yang mungkin sekarang direlatekan adalah agama Kristen. Saya sudah cari juga di dalam kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru, di sini juga tidak ada nama Ahmad. Paling jauh itu hanya ada sebuah kata yang dalam bahasa Yunani itu adalah Parakletos. Tapi itu pun bukan nama, ya. Parakletos itu bukan nama. Parakletos itu artinya apa? Penghibur, pendamping, pembela, penolong gitu. Tapi itu hanya indikasi, tapi tidak tertulis kata Ahmad. Kalau tidak tertulis kata Ahmad, berarti apakah ini Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat ke-6? Bukan, harusnya bukan gitu ya. Jadi makanya maksud saya, jangan sebut ini Injil, jangan sebut ini Taurat, karena ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Itu maksud saya. Nah sekarang supaya Bapak Ibu juga mengetahui sedikit tentang bagaimana kondisi kitab mereka. Kitabnya orang Kristen seperti ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah disebut Perjanjian Lama, bagian kedua disebut Perjanjian Baru. Ya, kalau Quran ada nggak Pak? Quran Baru, Quran Lama gitu ada nggak Pak? Nggak ada ya. Kalau ini Perjanjian Lama, nah kira-kira segini tebalnya nih. Yang tebal ini Perjanjian Lama, yang tipis Perjanjian Baru. Yang tebal ini sebenarnya berasal dari kitabnya orang Yahudi yang ini. Nah, yang ini, kitab ini disebut kitab Tanakh. Nah, ya. Tanakh itu singkatan. Singkatannya Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah yang disebut dengan kita kenal dengan sebutan Taurat atau Taurat gitu, ya. Tapi Torah yang di sini isinya itu ada 5 buku. Buku apa aja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini nggak perlu dihafalin Pak. Yang kedua, kelompok kitab-kitab Nevi'im. Nevi kita sering menyebut nabi, ya. Jadi Nevi'im itu adalah kitab yang menceritakan kisah nabi-nabi. Setelah itu ada kitab Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan orang bijak atau tulisan-tulisan orang soleh.
Nama-nama nabi yang di sini juga mungkin juga kita sering membaca di Quran kurang lebih mirip-mirip namanya ya. Ada Nabi Ayub, ada Nabi Yunus, ada, tapi tidak semua nama yang di sini kita anggap nabi di sini nabi gitu, tidak ya. Jadi Yahudi sama Islam juga ada perbedaannya. Mereka juga tidak menganggap Adam sebagai nabi ya. Kalau kita menyebut Adam sebagai nabi, Adam alaihissalam. Jadi tiga kelompok kitab itu dijadikan satu, disebut Tanakh. Disusun kira-kira abad kelima, kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Kalau disusun abad kelima sebelum Masehi, berarti kira-kira apakah ini tulisan Nabi Musa alaihissalam? Jauh sekali ya. Nabi Musa alaihissalam hidup di abad 14, 13 sebelum Masehi. Berarti bedanya jaraknya kurang lebih hampir 1000 tahun ya. Dan juga bentuk tulisannya beda gitu. Kalau akademisi yang mempelajari sejarah pada zaman kira-kira abad 15, 14, 13, huruf Ibrani yang disebut dengan Paleo Hebrew itu bentuk tulisannya berbeda dengan tulisan Hebrew atau Ibrani yang ditulis pada saat kitab ini disusun pertama kali. Jadi kalau zaman dulu Nabi Musa disebut Ketaf Ifri, pada saat kitab ini disusun tulisan Hebrew-nya sudah berubah disebut dengan Ketaf Asuri. Jadi tidak mungkin Nabi Musa yang menulis ini ya gitu. Oke. Kitab yang ini di abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira pada zaman Raja Ptolemy II di Mesir, Alexandria, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi kitab namanya kitab Septuaginta. Nah, sebentar nih ya, karena sudah penuh jadi nyarinya agak susah ini. Oh ini di bawah. Saya pernah lagi begini di Medan, ada profesor di ujung. Kok satu koper saya bayar 100 juta katanya. Bukan 100 jutanya Prof, nyarinya susah gitu. Ini kitab Yahudi yang tadi saya bilang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi kitab bahasa Yunani pada zaman Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Dari Ibrani ke Yunani, kemudian kitab yang ini beredar terus, kitab ini disebut Septuaginta. Septuaginta ini yang kemudian menjadi cikal bakalnya perjanjian lamanya orang Kristen. Tetapi ketika menjadi perjanjian lamanya orang Kristen, terjemahan Yunani ini terjemahannya sudah diubah-ubah oleh orang Kristen. Yang ngubah-ubah pemuka agama mereka, bapak-bapak gereja pertama, yaitu Origen, Lucian, dan Hesisius. Perubahannya menjadikan kitab ini seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di dalam kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru. Seolah-olah meramalkan gitulah, karena terjemahannya diubah-ubah gitu. Kalau buat orang Yahudi yang asli yang ini, ketika ditanya, bener nggak di sini ada ramalan buat Yesus di kitab Kristen? Orang Yahudi bilang apa? Nggak ada, nol, nihil gitu, sama sekali nggak ada. Tapi setelah terjemahannya diubah-ubah di sini, baru seolah-olah ini bicara tentang kedatangan Yesus di kitabnya orang Kristen. Kalau orang Yahudi dikasih ini suruh baca, mau nggak Pak? Nggak mau, dibuang ke tempat sampah kalau orang yang ini, ya. Nah, kitabnya orang Kristen ini ketika sudah disusun, jumlah suratnya juga ternyata beda-beda. Jumlah suratnya ya, bukan jumlah ayatnya lagi nih. Kalau Quran di Indonesia 114 surat ya, betul Bu? 114 surat Quran? Oh, pernah nggak tahu Pak? Betul Pak, 114 surat Pak. Di Indonesia Pak ya? Di Hongkong berapa Pak? Oh, sama dong. Di Amerika berapa Pak? Sama. Di Maroko? Sama. Semua di seluruh dunia 114 surat. Tapi kalau ini punya Kristen, ini punya Kristen Protestan, 66 surat ya. Nanti ada lagi punya Katolik. Ini punya Katolik nih,
73 surat. Surat ya Pak ya? Bukan ayat loh, surat loh. Protestan 66 surat, Katolik 73 surat. Sudah selesai belum Pak? Belum Pak. Masih ada lagi nih. Nah, ini juga Katolik nih. Oh, yang ini nih. Ada Ortodoks 78 surat. Ya. Ada lagi pernah dengar Pak, Kristen Ethiopia 81 surat. Jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Kalau yang Ethiopia, taunya Yesus dan ibunya berkulit hitam Pak, karena dari Afrika. Taunya Yesus berkulit hitam gitu ya. Jadi kalau jumlah suratnya juga beda, ini berarti yang bukan firman Tuhan yang mana gitu. Kan gitu harusnya ya. Kok beda-beda suratnya? Kalau Quran di Indonesia misalnya 114 surat, di Malaysia beda surat, gimana Pak? Udah ribut pasti ya. Nah kalau ini mereka bisa begini. Nah kalangan Kristen sendiri akidahnya juga ternyata masih beda-beda. Keempat kitab ini akidahnya kurang lebih sama. Ini dianggap Kristen-Kristen yang disebut dengan Kristen-Kristen Trinitarian. Trinitarian itu yang percaya dengan Trinitas. Pernah dengar Pak Trinitas? Ada yang tahu Trinitas Pak? Dulu aja saya sampai bingung, sekarang Bapak lagi ditanya ya. Trinitas itu adalah orang-orang Kristen yang percaya bahwa Tuhannya itu Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka bilang Tuhan itu satu, tapi bisa berupa 3 pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Pak? Alhamdulillah nggak paham. Kalau Bapak paham saya curiga malah. Alhamdulillah ya. Jadi mereka bilang lagi, Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Pusing-pusing Pak. Ya, jadi itu kelompok yang Trinitarian. Nanti ada lagi Kristen yang disebut dengan Unitarian. Unitarian ini tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, mereka mengatakan Yesus itu hanya ciptaan, ciptaan tapi yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat malah, tapi bukan Tuhan. Tapi mereka sebut anak Tuhan, tetap sebut anak Tuhan. Kristen yang ketiga itu adalah Kristen yang disebut dengan Kristen oneness. Oneness itu kesatuan. Jadi mereka tidak percaya Trinitas. Mereka bilangnya pribadi satu, tapi pribadi itu Bapa dan juga Yesus sama gitu. Jadi mereka bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Satu pribadi, bukan 3 pribadi. Dibilang 2 Tuhan, gak terima, tetap 1 Tuhan. Yang Trinitas dibilang 3 Tuhan, gak terima, tetap 1 Tuhan. Tetap bilangnya 1 Tuhan Esa, tapi, nah selalu ada tapinya, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi gitu ya. Kristen yang tadi yang oneness itu sudah dibantah oleh Quran. Ya, Quran sudah membantah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Yang Trinitarian juga sudah dibantah oleh Quran surat Al-Maidah yang sama ayat ke-73. Sungguh telah kafir mereka yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Ya kan? Yang Unitarian dibantah nggak? Karena dia tidak menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan, tidak disebutkan secara spesifik. Tapi di Quran surat yang sama Al-Maidah ayat ke-116 ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah SWT menanyai Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu sebagai sesembahan mereka? Betul kan? Orang Kristen nanya. Itu berarti Quran nggak paham Trinitas. Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Bapa, Putra, dan
Maria gitu. Kalau di Quran surat Al-Maidah disebutkan ada Allah, ada Nabi Isa, ada Maryam. Berarti gimana dong? Qurannya nggak paham Trinitas dong gitu. Pernah dengar gitu Pak? Pernah dengar? Jawabnya gimana Pak? Apakah Quran tidak paham Trinitas? Kok Allah, Nabi Isa, dan Maryam? Sedangkan Trinitasnya Kristen, Bapa, Yesus, atau Putra, dan Roh Kudus. Enggak. Quran paham Trinitasnya Kristen. Kalau yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kan tadi sudah dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-73. Sedangkan yang ayat 116 itu bukan untuk kalangan mereka, tapi untuk kalangan Kristen-Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Emang ada mana? Zaman dulu, sekarang udah nggak ada. Zaman dulu abad keempat malah ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, malah tumbuhnya di daerah Arab, namanya kalangan Koliridianisme. Nah, jadi Quran bukan nggak tahu, Quran tahu gitu. Berarti orang Kristennya yang nggak tahu bahwa mereka dulu ada macam-macam kelompok gitu. Ya, karena ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, makanya di tahun 430 Masehi, kalangan gereja yang berkuasa pada saat itu sampai membuat muktamar menyatakan bahwa kalangan yang menyembah Maria itu sesat atau bidat gitu. Kalau mereka sebutnya bidat Pak, bukan bid'ah ya, bidat gitu. Jadi sampai mereka membuat konsili menyatakan kalangan mereka sesat karena kalangan yang menyembah Maria itu sebagai Tuhan itu timbulnya di tahun 350 Masehi, gitu ya. Nah, jumlah suratnya beda, jumlah ayatnya udah pasti beda. Tapi yang sama-sama 66 surat, ini Bible-nya Indonesia, ini Bible-nya Inggris, sama-sama 66 surat, jumlah ayatnya aja beda. Kok bisa? Bukan sistem penomoran yang beda ya. Tapi karena yang ini menerjemahkan dari sumber yang berbeda dengan yang ini, dan ini tidak mau memasukkan ayat yang tidak asli. Kok ada ayat tidak asli? Ada Pak, di sini. Yang ini, yang ngomong ini ayatnya tidak asli siapa? Yang ini. Ya, yang ini jauh lebih tebal dari ini. Isinya memang ini beda 7 kitab surat, tapi yang ini tidak ada catatan kaki, yang ini ada catatan kakinya. Kenapa saya bawa-bawa? Supaya saya bisa menunjukkan kepada Bapak-bapak bahwa ketika Quran di surat Al-Baqarah 79 menyatakan celakalah mereka yang mengubah-ubah firman Allah dan menyatakan berasal dari Allah dan menjual dengan harga yang murah, buktinya ada di sini. Ini buktinya. Nanti di Quran surat Ali Imran ayat 78 bahwa mereka mengaku berasal dari Allah dan ternyata bukan dari Allah. Saya bawain bukunya. Bukunya yang nulis orang akademi sejarawan juga. Di sini dia berani mengatakan bahwa kitab-kitab surat-surat yang ada di sini yang menceritakan tentang Yesus ternyata saduran dari novel. Yang ngomong ini Pak, bukan saya Pak. Novelnya novel apa? Ada novel Homer namanya. Ya, nah, Homer itu hidup di abad ke-8 sebelum Masehi, menulis novel tentang Raja Odyssey yang mengalahkan kota Trojan, kemudian pulang ke negara Iliadnya. Ceritanya disadur oleh kitab-kitab di sini, penulis kitab ini maksudnya. Belum lagi yang Yohanes menyadur penulis namanya Euripides yang menulis tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Pernah tahu dewa Zeus Pak? Tahu dewa Zeus Pak? Enggak ya? Enggak ya Pak ya? Alhamdulillah, kalau yang tahu malah curiga saya. Kenapa? Sekarang banyak dipakai sama judol Pak. Ya betul Pak ya? Dewa Zeus itu adalah kepercayaan orang-orang Yunani yang memang sudah demikian mengakar di daerah Mediterranean, sehingga banyak orang Yahudi pun yang hidup pada zaman itu, pada saat itu, di tempat itu banyak terpengaruh oleh ajaran filosofi Yunani, termasuk penulis-penulisnya.
Penulis-penulisnya yang menceritakan tentang Yesus di sini ceritanya juga mengambil dari cerita Dionysus. Dionysus anaknya dewa Zeus. Gitu. Jadi kalau saduran novel jadi kitab suci gimana? Ya, itu yang sekarang sering saya tanya kepada teman-teman yang Kristen yang datang ke tempat saya. Hampir tiap hari saya terima tamu, baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Loh, kalau yang kalangan Islam ngapain tempat saya? Mereka bawa saudara, Pak, bawa istri, bawa suami yang mau murtad atau yang sudah murtad. Nah, ya. Jadi mereka juga korban gitulah ya, mungkin juga karena pernikahan beda agama, karena pacaran, karena pernikahan, bahkan ada juga yang hamil di luar nikah dan sebagainya. Akhirnya mereka karena terpaksa atau karena takut, karena malu, mereka masuk pindah agama Kristen atau Katolik. Sering tuh Pak yang begitu. Jadi ketika orang-orang Kristen atau orang-orang Islam yang membawa saudara atau anaknya yang mau murtad atau sudah murtad itu, sekarang saya bisa menceritakan kepada mereka bukti bahwa ini semuanya murni buatan manusia. Ya, tapi saya juga berusaha seadil mungkin ya. Artinya kalau di dalam kitab mereka masih ada ayat-ayat yang sejalan atau setara atau serupa dengan ayat-ayat di Quran, saya katakan di dalam kitab mereka masih ada sisa-sisa kebenaran. Sisa-sisa ya Pak ya. Tapi bercampur dengan kebatilan. Mono, emang ada yang sama Quran? Ada Pak. Di dalam yang perjanjian lama nih, khususnya kalau yang kitab-kitab yang dari Yahudi nih ya, yang walaupun di perjanjian baru juga ada, tapi lebih banyak di perjanjian lama. Di perjanjian lama disebutkan bahwa ada di surat Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Apa itu? Itu syahadatnya orang Yahudi Pak. Ya, itu syahadatnya orang Yahudi. Shema Israel, dengarlah hai bangsa Israel. Adonai Elohenu, Adonai itu untuk mengganti nama Tuhan, gitu ya. Jadi kalau orang Yahudi itu taunya nama Tuhan itu ada 7 Pak. Di dalam kitab ini ada El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, dan Zevaot. Nah yang keenam tadi yang Yod He Vav He itu tidak boleh disebutkan sembarangan. Yang boleh menyebutkan hanya Kohen Gadol. Apa itu Kohen? Kohen Gadol itu imam besar Pak dalam bahasa Ibrani ya. Imam besarnya orang Yahudi, setahun sekali ketika mereka mengadakan upacara yang sangat sakral, baru imam Yahudi itu boleh menyebutkan itu yang tadi Yod He Vav He. 4 huruf suci. Sama orang Yahudi tidak boleh disebutkan, mereka ganti dengan Adonai atau Hashem. Adonai itu artinya Rob Pak kalau bahasa Arabnya. Hashem itu artinya apa? Ismulah, nama itu gitu. Ya. Jadi syahadatnya mereka Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, kalau kita sebutnya Allah, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa gitu. Ya. Kalau buat Islam Allah itu kan nama gitu kan. Mereka juga syahadatnya begitu. Kira-kira sama nggak Pak atau serupa nggak dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama? Qul huwallahu ahad. Mirip ya. Ada kata ahad di dalam Quran, ada kata ehad di dalam kitab tanah ini. Ehad dan ahad yang satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab, tapi kurang lebih artinya sama. Ya. Ada lagi nanti di surat Bilangan pasal 23:19. Tuhan bukan anak manusia. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Kira-kira sama nggak Pak dengan lam yalid walam yulad? Kurang lebih sama gitu kan. Nanti ada lagi di sini, ada di kitab Keluaran pasal 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Mirip nggak Pak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Mirip kan? Nanti ada lagi di sini disebutkan bahwa Tuhan itu maha tahu. Di Quran banyak ya, di dalam ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah maha mengetahui, ya kan? Di sini nanti ada lagi di Maliaki pasal 3 ayat 6, Tuhan tidak berubah.
Bahkan di kitabnya orang Kristen juga yang ini, Yesus juga diceritakan mengulang apa yang di dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi. Yang dengarlah hai bangsa Israel, Allah Tuhan kita Allah Tuhan Esa. Yesus di sini diceritakan mengulang ajaran Nabi Musa. Ya. Jadi kalau saya bilang di sini masih ada kebenaran, karena masih ada ayat-ayat yang sejalan dengan Quran. Tetapi ketika kita mencari benar nggak di sini ada ayat yang tidak otentik gitu. Nah, yang bicara yang ini nih, yang tebal nih. Yang tebal ini ada catatan kakinya, tafsir atau kurang lebih asal usul daripada ayat tersebut gitu ya. Ini supaya saya tidak dianggap asumsi, boleh nggak minta tolong? Ada yang bisa bacainin ayat yang satu juga? Ada yang berani baca, Pak? Tenang, Pak, baca ini nggak pakai bismillah, Pak. Saya pernah membuat tuan guru Ustadz Abdul Somad baca ini. Tapi habis itu diledekin Ustadz Abdul Somad. Ada yang mau bacain? Atau Agus? Bacain sini, boleh. Ini supaya menjadi bukti ya bahwa yang ngomong ayat di dalam ayat ini tidak ada yang tidak asli, itu yang ngomong kitab ini. Ini kitab suci apa nih? Katolik. Ada mix satu lagi nggak? Pakai ini. Ya. Ini ada tulisan apa nih? Tidak untuk dipatahkan. Nah, berarti umat Katolik biasa tidak bisa beli ini, gitu, ya. Atau pakai ini. Terus di sini ada pengantar dan catatan lengkap. 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh siapa? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Nah, ini Departemen Agama Republik Indonesia. Betul resmi dong? Ya. Ini ya. Nggak hidup ini? Nggak hidup, Pak? Oke. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di dalam kitab mereka ini ada yang disebut dengan ayat yang mengajarkan konsep Trinitas, itu ayatnya cuma satu. Ya. Sebentar. Takut rusak karena udah sering keluar masuk peti jadi ini. Cuman ada satu ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas dalam kitab ini. Ayatnya ada di sini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Nih dari sebab ada 3. Nyala nggak? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Terus 8 dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. ada catatan kaki di bawahnya, tolong bacain. Bagian ayat ini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula ada dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak ada dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Yang bilang ini ya, tidak asli ya. Tidak asli kata lainnya apa, Pak? Nah, Bapak yang ngomongnya bukan saya. Ketika ada kitab, ada catatan kaki, bicara ada ayat yang pasti tidak asli, saya waktu itu mikir, ketika saya menemukan bukti seperti ini, saya waktu itu mikir, kalau gitu bisa nggak disebut kitab suci kalau begitu? Gitu Pak maksud saya. Bukti bahwa mereka sudah mengubah-ubah gitu. Ya, apa yang dikatakan Quran ternyata ada buktinya. Itu maksud saya. Makanya kemana-mana saya bawa nih Pak. Saya berharap suatu ketika di jalan ketemu pendeta, nah ini tinggal saya bukain gitu. Ya. Ketika sebuah kitab ada ayat yang tidak asli, bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Dan yang seperti itu tidak cuma satu Pak di sini. Ya, yang ada catatan ayat ini tidak asli itu banyak ternyata. Yang saya tunjukkan tadi, yang dibaca tadi sama Pak Agus, itu adalah ayat yang dianggap
mengajarkan konsep Trinitas yang paling sempurna. Karena menyebutkan Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itu konsep Trinitas gitu. Ya. Yang lain, ayat-ayat yang lain yang tidak asli juga itu tidak membicarakan tentang Trinitas. Ya. Jadi ketika kita sudah melihat seperti ini, pertanyaan saya dulu, layak nggak ini disebut sebagai kitab suci? Ya. Bahkan yang di kitab yang bahasa Inggris ini New International Version, di sini berani menyebutkan bahwa ayat yang tadi, yang tidak asli tadi, itu tidak ditemukan di seluruh manuskrip Yunani sebelum abad ke-16. Sebelum abad 16. Berarti sebelum tahun 1500-an ayat yang tadi tidak ada. Baru masuknya di abad 16. Ya. Jadi itu yang saya pelajarin ulang waktu itu, dan ketika saya mempelajari kitab-kitab lain atau agama-agama lain, baik itu agama-agama Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, yang terakhir ke Islam, saya mempelajari Islam itu yang terakhir. Ya. Kenapa terakhir? Ya karena sudah terbiasa gitu, sudah kelihatan gitu ya orang-orangnya dan sebagainya, bahkan sudah saya amati. Tetapi ketika saya mempelajari agama Yahudi yang ini, di sini nama agamanya juga nggak ada gitu, dalam kitabnya gitu. Kalau di Quran ada apa kata Islam, Pak? Banyak, ya kan? Tapi di sini tidak mencantumkan nama agamanya, Yudaisme gitu, nggak ada di sini. Dari mana kalau begitu kata Yudaisme? Yudaisme berasal dari orang-orang yang berada di Palestina, yang menyebut orang-orang bangsa Israel keturunan suku Yehuda yang menjalankan agama mereka disebut agama Yahudi. Jadi agama Yudaisme bukan dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Setuju, Pak? Kalau yang ini, Yesus di sini pernah nggak Pak mengucapkan kata Kristen gitu di kitabnya mereka? Tidak pernah juga, Pak. Pernah nggak Pak Yesus mengajarkan agama Kristen di kitabnya ini? Tidak juga. Berarti kalau gitu Kristen ajaran siapa? Atau agama yang dibawa siapa? Yang jelas tidak diajarkan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Setuju, Pak? Kalau kita baca Quran, taunya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam agamanya apa, Pak? Islam. Islam kan, Pak ya? Tapi kalau ini disebut Kristen, di dalamnya ada tokoh utama Yesus, tapi Yesusnya tidak pernah mengajarkan agama Kristen, lah terus agama siapa kalau gitu Kristen? Ternyata ada orang yang bernama Paulus, Pak. Paulus, pernah dengar Pak Paulus? Hah? Bukan debt collector sebelah, Pak, bukan. Paulus itu adalah orang yang umurnya mungkin beda 4 tahun sama Yesus, tapi tidak pernah bertemu tatap muka. Paulus itu mengakunya dia menerima wahyu ya dari Yesus gitu. Tapi tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Nggak pernah ketemu, maksudnya tatap muka ya. Dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara ketika dia sedang melakukan perjalanan ke kota Damsyik untuk mencari pengikut Yesus untuk persekusi. Nah, ketika di jalan, di pertengahan jalan, dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya bunyinya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Paulus di sini itu suara Yesus. Jadi akhirnya setelah itu Yesus mengaku buta. Kemudian setelah disembuhkan oleh orang bernama Ananias, kemudian dia mengaku bertobat dan akhirnya dia jadi memberitakan tentang Yesus. Ya, tapi yang diberitakan tentang Yesusnya, bukan memberitakan ajaran Yesusnya gitu. Kalau Yesusnya di sini mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Kalau Paulus mengatakan, aku menjadi rasul untuk orang-orang di luar bangsa Israel. Yang kedua, di sini Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Berarti artinya kata Yesus di sini, hukum Taurat itu akan hilang pada waktu apa? Kiamat.
kan gitu. Selama langit dan bumi belum lenyap bilangnya. Tapi kata Paulus, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Sama atau beda, Pak? Kan beda itu ya. Yang satu di sini diceritakan Yesus bilang tidak membatalkan hukum Taurat, satu sisi lain Paulus mengatakan hukum Taurat itu sudah batal ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ceritanya begitu di sini gitu. Itu aja udah beda. Di sini Paulus mengajarkan bahwa setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris itu, dosa warisan gitu Pak. Warisan kok dosa, warisan sama tanah gitu Pak ya. Kata Paulus apa? Karena dosa satu orang itu, maksudnya Hawa istri Adam, maka semua keturunan Adam sudah menjalar membawa dosa. Ya. Jadi kata Paulus juga di sini, karena manusia sudah penuh dengan dosa, sehingga tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan, makanya Tuhan harus menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Ajaran Paulus. Kalau ajaran Yesus gimana? Kalau mau masuk surga, bertobat. Cuman cukup bertobat, ada ayatnya. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Katanya, kata Yesus, katanya gitu ya. Berarti kan ada perbedaan. Kata Paulus juga, kalau mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan, kata Paulus. Kata Yesus, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak selamat atau kamu tidak masuk kerajaan sorga. Kira-kira dari ajaran Paulus dan ajaran Yesus yang cocok dengan ajaran Islam atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana kira-kira? Yesus. Karena di Quran juga disebutkan bertobat, beriman, beramal soleh, balasannya apa Pak? Jannah, gitu kan? Quran surat Ali Imran ayat ke 132 sampai 136. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Dan segeralah mencari ampunan dari Tuhanmu. Dan dapatkanlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang melakukan infak di waktu yang lapang dan di waktu yang sempit, dan bisa menahan amarahnya, dan bisa memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi apabila ada orang yang melakukan keburukan atau perbuatan keji dan zalim terhadap dirinya sendiri, maka dikatakan apa? Segeralah mencari ampunan dari Tuhanmu. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Ya. Maka buat orang-orang seperti itu yang bertobat dan tidak melanjutkannya, sedang mereka mengetahui, maka balasannya adalah surga atau jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Berarti kan sama ajarannya yang ada di dalam Quran dan ajaran Yesus yang ada di sini. Begitu juga di kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi juga mengatakan seorang anak tidak dapat dihukum mati karena ayahnya. Seorang ayah juga tidak dapat dihukum mati karena anaknya. Ulangan pasal 24 ayat 16. Diulang lagi di Yehezkiel pasal 18 ayat 21. Seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Orang ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya. Yang berbuat dosa itu yang mati. Orang fasik artinya orang yang berbuat dosa secara terus-menerus. Jika dia bertobat dan melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup, dia tidak mati. Artinya juga ada konsep bertobat maka selamat gitu. Itu Yehezkiel pasal 18 ayat 20 sampai 21. Nanti ada lagi di kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara, firman Tuhan tulisannya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti
salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, kalau orang berdosa sebanyak apapun, semerah apapun, kalau dia bertobat, berarti diampuni nggak di sini? Diampuni. Saya sering nanya, kalau ada ayat seperti itu, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa orang? Dengan nalar sehat orang akan bicara, tidak perlu. Gitu. Ya, kira-kira gitu. Jadi konsep ketuhanan, konsep keselamatan yang ada di sini kitab orang Yahudi dengan yang disebut ajaran Yesus di sini dengan ajaran Islam itu masih sejalan. Makanya saya berani bilang di sini masih ada kebenaran, di sini masih ada kebenaran, tapi bercampur dengan kebatilan, gitu ya. Ini omongan saya semuanya ada ayat-ayatnya. Ya, saya bukan sedang berusaha menafsirkan kitab suci orang, bukan, tetapi ayat-ayat tersebut sangat jelas dan tidak perlu tafsir gitu. Nah, kalau ada teman-teman misalnya yang kenal pendeta, yang mau menyanggah omongan saya tunggu, saya juga senang bisa berdebat dengan mereka. Saya memang ditugaskan untuk berdebat dengan para pendeta setahun minimal 2 kali, Pak. Ya, Pak ya. Dan kita yang bayarin loh, Pak. Kita bayarin, kita sewa hotel, kita kasih kamar yang baik, kasih makan yang enak, pulang aja kita amplopin gitu. Buat apa? Buat kita mengikuti perintah Quran. Ada perintahnya di Quran, Pak, untuk berdebat, Pak. Ada. Quran surat An-Nahl ayat 125. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik, gitu ya. Dengan berdebat nanti kalau orang Islam nonton, yang kita harapkan iman dan akidahnya makin kuat. Tapi kalau orang yang di luar Islam nonton, misalnya Kristen, dia berpikir, dia masuk Islam, itu bonus buat kita gitu. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang beriman dengan apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah juga kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan, kami serahkan kembali kepada DKM. Anda tanya jawab atau enggak, Pak? Boleh? Silakan kalau mau tanya, Pak. Pakai mic, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. Mohon maaf, nama saya Zulkarnain. Mohon izin bertanya satu hal, Pak Ustadz Koordinitan. Saya sering mengikuti YouTube Koordinitan juga, walaupun belum semua. Satu hal, mohon maaf para jemaah, saya ingin menanyakan yang sering saya dapati di tengah masyarakat. Kita kadang-kadang, kalau bahasa saya, mohon maaf agak frontal, so akrab, suka mengucapkan selamat kepada rekan-rekan Kristen yang merayakan hari rayanya, hari Natal, bahkan Tahun Baru, mengucapkan selamat. Nah, padahal ini tidak boleh. Jadi sesuai dengan salah satu kitab yang dijelaskan oleh Koordinitan, kalau nggak salah 2 Yohanes 1 nomor 10 dan nomor 11. Mereka sendiri melarang berbaik-baik dengan kita. Nggak boleh mengucapkan salam dengan kita. Lah kita kok sebagai umat Islam kadang-kadang latah, suka so akrab mengucapkan salam kepada mereka. Padahal itu tidak boleh. Mohon penjelasan Koordinitan Pak Ustadz yang kami hormati, supaya kami dapat pemahaman bersama-sama secara benar. Demikian, mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Kalau dalam konteks ucapan selamat Natal, Pak, itu kita ikutin ulama-ulama kita aja. Kalau yang saya tahu, kalau di sebuah tempat atau negara yang Islamnya minoritas, ulama-ulamanya membolehkan ucapan selamat Natal, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu, Pak. Ya. Artinya yang mengucapkan juga harus hati-hati dengan akidahnya. Kalau di tempat yang Islamnya mayoritas, ulama-ulamanya melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal, gitu Pak ya. Tapi kalau yang Bapak tadi sebutkan, saya bacakan sekalian Pak di sini Pak. Ini ada di dalam surat Yohanes yang kedua
pasal 1 ayat 10. Jadi 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 bunyinya begini. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini maksudnya Pak. Ajaran ini maksudnya ajaran apa? Ajaran yang tentang Yesus. Jadi buat mereka sendiri ada ayat seperti ini, berarti sebenarnya mereka juga nggak boleh terima tamu selain orang Kristen di rumahnya gitu. Ya, nggak cuma ini aja Pak, bahkan untuk pernikahan mereka lebih keras Pak. Ya, kalau yang pernikahan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 itu ada bunyi begini. Ini tafsirnya, saya bawa bukunya tuh. Tafsirnya bahkan lebih keras. Jangankan menikah, berkencan aja nggak boleh, berteman karib aja nggak boleh, bermitra usaha aja nggak boleh, golongan rahasia juga nggak boleh, gitu. Ya, ada ayatnya yang bunyinya kurang lebih, janganlah kamu merupakan pasangan daripada orang yang tidak percaya. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Ini maksudnya orang Kristen, tafsirnya ada bukunya nih. Waduh, di bawah, paling bawah Pak, susah ngambilnya. Tafsirnya ayat itu oleh mereka ditafsirkan bahwa dengan ayat ini bermitra usaha, golongan rahasia, persahabatan karib, berkencan, menikah nggak boleh dengan orang di luar Kristen. Ya gitu Pak ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Silakan yang lain. Nah, mic-nya tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Donditan yang saya hormati, tadi Pak Ustadz di terakhir menjelaskan ada 2 buku tadi itu, saya nggak jelas buku apa, memberikan gambaran seolah-olah dari penjelasan Ustadz tadi memberikan gambaran seolah-olah hampir sama dengan Al-Quran, seperti isinya, seperti penjelasannya tadi. Nah, jadi saya bertanya-tanya, dari sisi sudut pandang mana Pak Ustadz sehingga dia memberikan gambaran bahwa sesungguhnya yang paling benar itu adalah Al-Quran. Karena dari gambaran terakhir tadi, saya melihat, mendengar, kalau saya tidak salah ini mohon maaf Pak Ustadz, sepertinya mirip-mirip sama lah isinya. Yang Ustadz bilang, oh di surat ini seperti ini. Sama kan? Nah itu seperti itu kalimat-kalimat. Ini membuat kita jadi bertanya-tanya, apalagi seperti kalau kayak kami ini kan memang Islamnya dari sejak lahir udah Islam, jadi nggak sempat mempelajari agama-agama lain. Baik. Nah jadi saya minta gambaran Ustadz sehingga memberikan keyakinan sungguh-sungguh bahwa yang paling benar adalah Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pernah baca hadis ketika Nabi Muhammad SAW menegur sahabatnya Umar bin Khattab tentang gulungan-gulungan Taurat? Pernah baca Pak? Ada kan ya? Nabi Muhammad SAW juga berpesan kepada sahabat-sahabatnya, jangan kamu terima semuanya dari kalangan mereka, tapi juga jangan kamu tolak semuanya. Bisa jadi di dalamnya masih ada kebenaran. Betul nggak Pak begitu narasinya? Betul ya? Jadi artinya Pak, pegangan orang Islam bukan mempercayai atau mengimani kitab-kitabnya orang Yahudi atau orang Kristen, bukan. Tetapi yang harus kita pegang tetap cuman Quran gitu. Ya. Kitab-kitab mereka di dalamnya memang bisa jadi masih ada kebenaran dengan ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Ya, kan itu kan nggak perlu tafsir, sudah jelas gitu. Itu kan ada kemiripan atau ada kesetaraan dengan ayat-ayat yang di dalam Quran tadi. Contoh, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad, Tuhan tidak beranak dan tidak memperanakan, kan sama. Ya, artinya sama. Tapi yang kita pegang, yang jadi pegangan kita cuman Quran. Jangan, artinya jangan jangan menerima
atau menolak semua yang dari kitab mereka. Maksudnya gitu Pak, ya. Sahabat Nabi Zaid bin Sabit juga diperbolehkan belajar bahasa Ibrani. Buat apa? Buat bisa baca kitabnya orang Yahudi. Emang boleh baca? Itu boleh baca. Kenapa? Karena ketika nanti Nabi berdebat atau berbicara atau berinteraksi dengan orang Yahudi, tinggal bukain aja kitab mereka sendiri. Jadi saya dan teman-teman merasa kami ingin meniru apa yang Nabi lakukan bersama sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi masih hidup, beliau membolehkan sahabatnya menyimpan gulungan-gulungan orang Yahudi. Ketika ada orang Yahudi datang, gulungan itu tinggal dibuka di depan mereka, suruh baca sendiri. Ada yang menolak, tapi juga banyak yang masuk Islam karena sudah baca sendiri Pak. Gitu ya. Saya juga begitu, di studio saya kalau ada orang Kristen datang, yang saya buka kitab ini dulu. Saya nggak buka Quran dulu. Saya suruh mereka baca dulu, mereka membuktikan sendiri dulu gitu. Ada kebenaran apa, tapi juga ada kebatilan apa gitu. Setelah itu mereka baru nanya, kalau begitu yang mana yang benar? Baru saya keluarin yang Quran. Saya buktikan Quran tuh benernya di sini gitu. Itu cara saya gitu Pak. Ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ada lagi? Cukup? Oh, mohon maaf Mas, udah cukup ya. Baik, saya serahkan ke. Langsung ditutup aja. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.